Soal nomor 1. Makna kata suram yang sesuai dengan teks adalah nomor C3. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa makna kata dalam soal tersebut adalah makna kata gramatikal, yang mana setiap kata memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimat. Di dalam paragraf tersebut, makna kata suram merujuk pada suatu pemikiran, yang mana pemikiran tersebut merujuk kepada stigma masa depan anak muda. Soal nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah D. Rambut akan tumbuh subur jika dalam tubuh terdapat hormon tiroid dalam jumlah yang banyak. Perlu kita ketahui bahwa pernyataan yang sesuai dengan teks adalah pernyataan yang maksud atau kalimatnya terdapat dalam teks. Pada opsi jawaban D, pernyataan tersebut terdapat pada akhir paragraf, yang mana pernyataan tersebut adalah jika dalam jumlah banyak, tiroid akan merangsang pertumbuhan rambut sehingga rambut menjadi subur. Sedangkan jika sedikit, rambut akan tampak gersang dan mudah rontok. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Untuk kalimat nomor 1 terdapat kata karena yang menjelaskan hubungan antara kerukunan hidup dengan tetangga dan adanya perbedaan. Dan untuk kalimat nomor 4 terdapat kata namun yang menjadi konjungsi pertentangan antara kalimat nomor 3 dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Karena pengaruh gigi terhadap kecantikan dan ketampanan adalah pokok permasalahan dari paragraf tersebut. Soal nomor 5, kalimat fakta pada teks tersebut adalah nomor D, 3 dan 4. Karena kalimat ketiga bersifat objektif, artinya apa adanya dan tidak dibuat-buat. Dan kalimat keempat berisi informasi yang benar adanya, sesuai dengan kondisi di lapangan. Soal nomor 6, ringkasan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah B. TikTok booming dan mendapat urutan pertama pada tahun 2021 karena adanya pembatasan aktivitas sosial. Cara menjawabnya adalah dengan mencari ide pokok setiap paragraf, lalu digabungkan. Ide pokok paragraf pertama adalah tentang aplikasi TikTok yang booming dan mendapatkan urutan pertama pada tahun 2021. Sedangkan ide pokok paragraf kedua adalah tentang pembatasan aktivitas sosial yang menyebabkan TikTok menjadi booming. Nomor 7. Jawaban yang tepat adalah A. Kita perlu membuat simpulan dengan kriteria hasil analisis. Maka dari itu, kita perlu membaca teksnya terlebih dahulu, lalu membuat simpulannya yang mencangkup inti dari seluruh isi teks. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, karena sudah mencangkup inti dari seluruh isi teks. Untuk nomor 8, jawaban yang tepat adalah B. Teks 1 dibuktikan dengan adanya kata spesies dan penjelasan mengenai pemeliharaan kerang sehingga kebahasaannya menggunakan istilah di bidang biologi. Sedangkan teks 2 dibuktikan dengan adanya kata nilai jual dan kata komoditas yang merupakan istilah di bidang ekonomi. Sehingga jawaban dari nomor 8 yang tepat adalah B. Teks 1 menggunakan istilah biologi, sedangkan teks 2 menggunakan istilah ekonomi. Nomor 9. Teks 1 memiliki pola penyajian deduktif, di mana kalimat utamanya berada di awal, yaitu salah satu identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan dilestarikan ialah bahasa Indonesia. Sedangkan teks 2 memiliki pola penyajian induktif, di mana kalimat utamanya berada di akhir, yaitu hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis dan mampu mengikuti perkembangan pemakainya. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 10. Teks tersebut tentang makanan mentah yang memiliki tema kesehatan, disajikan dengan bahasa sehari-hari, dan mudah dipahami. Misalnya, kata nutrisi, kronis, dan kanker. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 11. Komentar yang sesuai dengan isi kutipan teks tersebut adalah A. Penggunaan pakaian adat setiap Kamis Pahing dapat menjadi salah satu cara melestarikan budaya Indonesia. Dengan diwajibkannya penggunaan pakaian adat setiap Kamis Pahing, masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui pakaian adat Yogyakarta yang merupakan salah satu budaya Indonesia. Selain itu, masyarakat menjadi lebih terbiasa mengenakan pakaian adat tersebut. 12.
Situasi yang mungkin muncul berkaitan dengan fenomena La Nina triple dip terdapat pada nomor B, 2 dan 4. La Nina triple dip merupakan peningkatan curah hujan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, sehingga masyarakat akan meningkatkan kewaspadaannya ketika beraktivitas di luar rumah, terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Makna kata konsistensi pada kutipan cerpen tersebut adalah konsistensi dapat diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang tidak berubah-ubah, selalu selaras. Konsistensi berasal dari kata konsisten yang menurut KBBI memiliki arti tetap, tidak berubah-ubah, selaras, dan sesuai. Maka jawaban yang tepat adalah C, ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah B, 1 dan 3. 1. Pada awalnya, Victor dan Budi tidak mengetahui secara detail wajah si wanita. Dapat kita lihat dari kalimat terakhir pada teks, yaitu ternyata yang diikuti bukanlah seorang wanita, tetapi seorang pria yang menyamar sebagai wanita. 3. Wanita yang diikuti oleh Victor dan Budi menuju lantai 2 sebuah kafe. Terdapat pada kalimat kelima dan keenam, yaitu mereka pun mencari hingga ke lantai 2. Ternyata wanita tersebut ada di lantai 2. Berikutnya, untuk soal nomor 15, jawaban yang tepat yaitu A. Untuk soal nomor 15 ini, cara yang paling tepat untuk menjawabnya yaitu dengan mencari hubungan logis antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Selanjutnya, untuk soal nomor 16, jawaban yang tepat yaitu C. Cara pengarang dalam menggambarkan watak tokoh buaya hitam yaitu dengan tindakannya. Pada teks tersebut, buaya hitam dijelaskan ia selalu membawa kantong khusus untuk mengambil sebagian makanan sebelum dibagikan. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tokoh buaya hitam memiliki watak tamak. Nomor 17. Peristiwa dalam kutipan teks tersebut terjadi di B, dalam mobil. Karena pada paragraf terakhir terdapat kalimat AC dalam mobil yang ditumpanginya dari kota tak mampu menahan gerah yang semakin menyiksa. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam mobil. Nomor 18. Penceritaan teks tersebut menggunakan sudut pandang D, orang ketiga serba tahu. Karena terdapat kalimat si anak alam itu tengah berusaha menahan kemarahan dalam dirinya. Menahan kemarahan adalah suatu hal yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Sehingga pada teks tersebut penulis memposisikan dirinya sebagai seorang yang tahu segalanya atau serba tahu. Selanjutnya, nomor 19. Kata-kata tersenyum kecut merupakan simbol dari D, ketidaksenangan. Menurut KBBI, makna kata tersenyum kecut sendiri adalah senyum hampa. Namun, pada konteks bacaan di atas, tersenyum kecut memiliki makna gramatikal ketidaksenangan. Selanjutnya, nomor 20. Amanat dalam penggalan cerpen tersebut adalah D, jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dapat dilihat pada paragraf kedua kalimat keempat, yang menyatakan bahwa mayoritas dari mereka atau orang yang berada di Kampung Waru percaya air doa mujarab. Semua itu tidak mengubah prinsip Mardi bahwa ia akan tetap berobat ke dokter. 21. Penyebab konflik pada kutipan tersebut adalah A. Beda pendapat tentang cara membagi warisan. Pada kutipan tersebut diceritakan bahwa keluarga itu harus memutuskan bagaimana cara untuk membagi warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah. Kemudian diikuti perdebatan yang dilakukan para tokoh yang merupakan anggota keluarga tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 22. Konflik pada kutipan tersebut mengakibatkan John dan Tuan Smith C. mengakhiri kerjasama mereka. Konflik kutipan cerita tersebut adalah Tuan Smith marah. Konflik antara Tuan Smith dan John tersebut mengakibatkan John membatalkan kerjasama. Dapat dilihat pada salah satu kutipan percakapan yang terletak di akhir, John menjawab, "Baiklah, jika Anda menginginkan begitu. Kerjasama kita batal." Jadi, jawaban yang tepat adalah C.